cara-cara Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya, hidup terhormat. Lihat Abraham, lanjut usia, dipelihara oleh Tuhan. Orang-orang diberkati Tuhan, saudara. Ya. Mereka diberkati semasa hidup mereka, menikmati berkat-berkat Tuhan. Bukan berarti bahwa semua itu juga akan luput dari kehidupan kita. Tidak, saudara. Tapi ketika kita mengalami masalah-masalah itu, ada jalan keluar. Dalam Korintus dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada saat kamu dicoba, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Saudaraku, firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi hidup kita sebagai orang yang percaya. Bukan retorika, saudara. Tetapi menjadi kekuatan kita adalah firman Tuhan. Itu sebabnya saya pribadi terus menyampaikan firman yang hidup bagi saudara. Malam hari ini saya ingin berkata kepada saudara, yang dituliskan di dalam Alkitab, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dalam Yohanes. Judulnya keturunan Abraham yang tidak berasal dari Elohim. Sehingga kita mengerti firman, saudara. Bukan hanya sebuah cerita, bukan hanya sebuah motivasi, tetapi firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita, tuntunan kita bagi orang-orang yang percaya. Yesus berkata bahwa aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membuat Tuhan Yesus lenyap, saudara. Ya, ini saya samarkan. Aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Yesus berkata, kamu berusaha untuk Tuhan Yesus. Saya minta maaf sekali lagi, kalimat-kalimat saya haluskan, saudara. Ya. Apabila apa yang kulihat pada Bapa tetapi kamu berusaha untuk menghabisi aku, itu kata Yesus, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ya. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Sebenarnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka di sini, bapanya itu, saudara, adalah Ilbis. Ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha untuk Yesus. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Elohim. Jadi orang Yahudi itu mengaku, saudara, ya. Lalu Yesus menjawab begini. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Mereka berkata bahwa kami punya Bapa itu Elohim. Tetapi Yesus menegur mereka, bukan. Karena kalau bapamu Elohim, tentu kamu mengenal aku. Jadi di sini tidak bisa dipisahkan, saudara. Ini adalah sebuah kebenaran mutlak. Mungkin ada orang berkata, itu kan ayat selanjutnya dikatakan bahwa aku diutus Bapakku. Kata utusan di sini artinya dia datang. Dia berasal dari Elohim. Lalu kalimat sebelumnya dikatakan bahwa
sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Jadi datang dari Elohim, saudara. Atau dengan kata lain, kalau kita baca di dalam Yohanes, dia sendiri adalah Elohim. Ya. Orang-orang di luar sana hanya menggunakan kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa utusan, saudara. Tetapi dia sendiri, itu sebabnya Yesus berkata, kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat yang ke-44 ini yang sangat menyedihkan bagi mereka, saudara ya. Dengan keras Yesus berkata seperti ini, ilbislah, ilbis, yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah yang sering orang, ya saudara ya, saya samarkan sedikit, manusia sejak dahulu. Jadi kata Yesus, bapamu itu adalah ilbis. Ya, karena dari dulu kata Yesus ilbis itu sering melakukan saudara, bagi umat manusia. Jadi di sini sangat jelas orang-orang di luar sana hanya menekankan sebagai utusan, tetapi mereka tidak membaca aku datang dari Elohim. Saya menggunakan kata Elohim, saudara ya. Saya tidak menggunakan kata A. Nanti ada yang protes, saudara, lagi ya. Itu kan terjemahan baru. Kalau terjemahan aslinya itu Indonesia Literal Translation, itu terjemahan aslinya ya, lebih dekat. Nah, jelas. Jadi di sini yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, saya mau tekankan bahwa ini penting sekali, saudara, supaya kita tidak bimbang dan tidak diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran yang muncul. Kita kembali kepada Alkitab, saudara. Ada banyak ajaran-ajaran sekarang yang seperti membuat satu narasi yang seolah-olah level, ya kalau saya bilang level, saudara, level Yesus dengan level A atau Elohim, saudara, itu berbeda. Manusia mulai mencoba menafsirkan, saudara, sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Yesus itu kecil, A itu besar. Juru selamat itu bukan Yesus, tetapi A, saudara. Nah, kita harus kembali kepada Alkitab. Di sini Yesus berkata bahwa orang-orang Yahudi menganggap bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Dan mereka mengaku bahwa kami ini adalah anak-anak A, anak-anak Elohim. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan, kamu bukan anak-anak Elohim, tetapi bapamu adalah Il-Bis. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Jelas, saudara. Ini jelas. Tidak bisa dipisahkan. Kenapa Yesus datang sebagai manusia? Ini yang sulit diterima oleh akal sehat. Ada banyak orang di luar sana, saudara, sulit untuk menerima ini. Bahkan saya berkata bahwa sampai pada saat hari kiamat, kata mereka itu, saudara, mereka akan terus bingung. Kenapa bisa begini? Kenapa tidak membuat, mungkin mereka akan bertanya pada saat kekekalan, kenapa Tuhan tidak membuat kami mengerti? Itu kembali kepada hak manusia sendiri, saudara. Itu kembali kepada pilihan kita. Yang menentukan hati kita adalah kita sendiri. Kita nggak di-setel Tuhan seperti robot. Saya bisa merasakan, saudara, masa depan yang akan terjadi bagi mereka yang terus melakukan atau mengolok-olok, mengoyok-oyok, dan menghujat. Mereka akan terus bingung, saudara. Loh, kok bisa ya Yesus jadi Tuhan? Bukankah dia pernah jadi bayi? Mereka nggak bisa terima, saudara, dengan akal sehat.
akan jadi bingung, saudara. Coba saudara bayangkan, mereka semasa hidup, mereka dengan benar-benar menertawakan, saudara. Mana bisa yang ditimang-timang begini jadi Tuhan? Itu mereka kan benar-benar bingung. Padahal kebenarannya sudah ada. Saya rasa untuk Indonesia, apologet Kristen itu sudah sangat jelas menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Apalagi channel ini sekarang hampir tiap hari kita membahas bagaimana saya meyakinkan kepada saudara-saudara seiman untuk tetap kuat konsep keselamatan, saudara. Ini sekiranya mereka membuka hati, mereka punya kehausan, maka mereka akan menemukan jalan yang benar. Ketika yang disalibkan bersama dengan Yesus, salah satu penjahat berkata, kalau memang engkau Tuhan, anak Elohim, lepaskan dirimu. Ini cara berpikir manusia pada umumnya. Karena dia ingin menganggap bahwa Tuhan itu seperti mungkin Spiderman, saudara. Dia bisa lepas begitu, tiba-tiba dia bisa menghilang. Yesus belum bisa melakukan itu karena dia harus menyelesaikan tugasnya, saudara. Inilah yang orang tidak paham. Dia harus menebus segala dosa umat manusia. Kita nggak bisa memikirkan dan mengkonsepkan dalam pemikiran kita bagaimana Tuhan pada saat dia di atas kayu salib. Yang kita lakukan sebagai manusia adalah percaya kepada dia, bahwa dia adalah Elohim yang bisa melakukan segala sesuatu. Seorang penjahat di sampingnya berkata, kalau engkau anak Elohim, coba lepaskan dirimu. Yang satu berkata, kita ini patut menerima hukuman yang setimpal. Tetapi dia orang benar, Yesus, yang benar, tidak patut. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang menyatakan dirimu. Yesus berkata, pada saat ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus. Yesus harus menerima itu di atas bukit Golgota, menyelesaikan semuanya. Karena dia harus menebus dosa umat manusia. Dia harus meninggoy, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Barulah di situ Yesus bisa menghilang. Tiba-tiba ada di dalam sebuah ruangan ketika murid-muridnya berkumpul. Keilahian dia kembali. Dia datang menuntaskan tugasnya. Dan Alkitab berkata, siapa yang percaya kepada dia akan diselamatkan. Memang tidak akan masuk di dalam logika kita kalau pemikiran kita manusia. Karena kebanyakan orang berpikir seperti penjahat yang pertama, kalau engkau anak Elohim, atau kalau kau benar-benar Elohim, lepaskanlah dirimu. Silahkan puas-puasin diri saudara untuk melakukan penghujatan. Tapi nanti pada akhirnya kita akan lihat, saudaraku, Yesus dengan jelas berkata, dan kebenaran di Alkitab jelas mengatakan, hanya percaya kepada dia, saudara, kita akan diselamatkan. Di dalam pembacaan ini jelas, kita mengatakan bahwa KPID adalah anak Elohim. Tetapi Yesus berkata, bukan. Bapamu adalah iblis. Karena kalau kita anak Elohim, tentu kita percaya kepada Yesus Tuhan. Itu baru komplit, saudara. Saya berdoa dan saya berharap setiap saudara yang hadir malam hari ini, kita mengerti kebenaran ini. Yesus adalah seutuhnya Tuhan. Nama itu diberikan kepada Yesus, sehingga setiap lutut bertelut
Setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, dan dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Bahkan ketika kita berseru memanggil nama Yesus, setoin gemetar, saudara. Tidak berdaya. Bukan nama Elohim, bukan nama Allah kita berdoa untuk melepaskan iblis, saudara. Iblis akan berkata, Allah yang mana? Tetapi di dalam nama Yesus, iblis gemetar. Itulah membuktikan, saudara. Jadi juru selamat itu, kita percaya Yesus, dialah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Saya paling sering membahas di dalam Yohanes hari-hari ini, firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging, datang dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita mengakhiri, saya akan berdoa. Kita berdoa, angkat tangan saudara secara massal saja. Angkat hatimu, angkat tanganmu, terima anugerah mujizat Tuhan malam hari. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, juru selamat kami satu-satunya, penebus kami. Kepadamu lah kami menyembah Tuhan. Sembuhkanlah umat-Mu yang sakit malam hari ini, yang mengalami masalah, pergumulan. Tuhan buka jalan, Tuhan tolong hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas anugerah-Mu pada malam hari ini bagi kami. Dalam Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya, saudara, katakan amin, amin, amin. Selamat malam saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bapak Kori, sebelum saya akhiri, kita doa untuk Pak Johan. Diberkati ibu mertua daripada Pak Johan Asafik Tuhan, yang mengalami sakit, kelemahan tubuh. Tuhan sama, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi besok.